Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Lukman Dirmantara dengan NIM 4132101030. Di sini saya akan menjelaskan laporan kerja praktik saya. Yang pertama, tujuan kerja praktik. Yang pertama, menerapkan ilmu pengetahuan teoritis dalam lingkungan penelitian yang nyata sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan di dunia kerja. Yang kedua itu memperkenalkan pada lingkungan kerja profesional di lembaga penelitian dan pengembangan teknologi. Yang ketiga itu memberikan pengalaman research and development (R&D) untuk mengembangkan teknologi dan inovasi baru di bidang nanoteknologi. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk berkontribusi berupa ide, kegiatan, laboratorium, desain produk, dan inovasi di bidang nanoteknologi yang sedang dijalankan. Yang kelima, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis selama melaksanakan MBKM di Nano Center Indonesia. Yang keenam, membangun hubungan kerjasama dengan mitra melalui interaksi dan kolaborasi dengan para peneliti yang berpengalaman untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam proyek penelitian yang luas dan relevan. Yang selanjutnya ada profil perusahaan. Eh, Tempat saya magang yaitu di Nano Center Indonesia. Lokasi perusahaan ada di Jalan Raya Puspitek nomor A12, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tentang perusahaan, Nano, Nano Center Indonesia merupakan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi swasta yang berfokus secara strategis pada sintesis nanomaterial dan aplikasinya. Terdiri dari 4 pusat unggulan, yaitu fisika dan kimia terapan, material mutakhir, ilmu hayati, dan nanoteknologi terapan. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan terdepan penyedia teknologi inovatif yang mendukung terwujudnya industri berdaya saing global demi kehidupan berkualitas dan berkelanjutan. Misi perusahaan yang pertama itu menyediakan fasilitas pendukung research and development terkini dan terdepan, serta mengintegrasikan pemanfaatan akses fasilitas R&D di Indonesia. Yang kedua, menyediakan layanan teknologi berbasis rekayasa, material, dan nanoteknologi secara solutif dan aplikatif. Yang ketiga, menyediakan layanan pengembangan produk bernilai tinggi dan inovatif. Yang keempat, menyediakan layanan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM. Struktur perusahaan. Struktur organisasi dari Nano Center yang pertama itu ada managing director yaitu Pak Alfian Novianto, PhD. Di bawahnya itu ada Dr. Etik Mardianti, yang terus Dr. Aramel, Pak Alfian lagi, dan Prof. Nurul Taufikur Rahman, MN PhD. Pembimbing dari tempat magang saya itu Muhammad Faroji. Kegiatan kerja praktik. Kegiatan dilakukan selama kerja praktik yaitu pertama elektrospinning, kedua memikirkan ide sedotan berbasis filter air, yang ketiga penggunaan mesin 3D printing, yang keempat perlombaan Indonesian Inventor Day 2024. Elektrospinning. Elektrospinning adalah metode dalam pembuatan serat nano yang memanfaatkan gaya medan listrik untuk menghasilkan serat dengan diameter dalam skala nanometer dari larutan atau lelehan polimer. Elektrospinning bekerja berdasarkan prinsip bahwa gaya tolak-menolak listrik yang kuat dapat mengatasi gaya tegangan permukaan pada cairan polimer yang bermuatan. Prinsip kerja elektrospinning. Yang pertama itu memerlukan beberapa puluh kilovolt untuk menciptakan pemintalan listrik. Yang kedua itu larutan polimer yang ditempatkan di ujung jarum. Yang ketiga, ketika tegangan listrik yang diterapkan melebihi tegangan permukaan larutan polimer, terbentuk jet permuatan listrik. Yang keempat, serat-serat halus terbentuk. Serat-serat ini kemudian menempel pada layar pengumpul yang memiliki tegangan listrik yang berlawanan. Pembuatan membran dengan elektrospinning. Ada 3 bahan yang dipakai dalam pembuatan membran ini. Yang pertama itu ada expanded polystyrene atau IPS, dimethyl formamida (DMF), dan polyvinyl polylidon atau PVP. Yang pertama itu pembuatan larutan expanded polystyrene IPS seberat 0,535 gram, dimethyl formamidanya DMF dengan volume 6,071 ml, masukkan pada gelas beker dan ditutup dengan aluminium foil. Yang kedua, mencampurkan kedua bahan dengan magnetic stirrer selama 30 menit, kecepatan sekitar 600 sampai 800 rpm. Setelah 30 menit, pada magnetic stirrer kemudian ditambahkan polyvinyl polylidon seberat 0,535 gram.
Yang keempat, mencampur kembali dengan magnetic stirrer. Yang kelima, dimasukkan dalam suntikan yang ujungnya telah diasah menjadi rata. Yang keenam, diletakkan pada mesin elektrospinning. Hasil elektrospinning. Hasil dari elektrospinning membuat sarana fiber dapat digunakan untuk yang pertama, nanofibers dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan dalam perangkat seperti baterai dan superkapasitor. Yang kedua, serat halus yang dihasilkan memiliki porositas yang memungkinkan penekanan partikel dan polutan berukuran nano dalam air, filter air. Yang ketiga, rekayasa jaringan, di mana membran nanofibrous berfungsi sebagai scaffold untuk mendukung pertumbuhan sel dan regenerasi jaringan. Nah, gambar di samping ini merupakan hasil dari elektrospinning selama 7 dan 8 jam. Dan di bawahnya ini selama 4 jam. Mesin cetak 3 dimensi. Cetakan 3 dimensi atau 3D adalah proses pembuatan objek melalui perangkat lunak dan perangkat keras desain berbantuan komputer yang mengikuti instruksi dari perangkat lunak. Mesin 3D printing bekerja berdasarkan prinsip dasar CNC, di mana pergerakan mesin dalam membentuk benda kerja diatur oleh kode G pada 3 sumbu koordinat X, Y, dan Z. Prinsip kerjanya, yang pertama, file 3D model dibuat menggunakan software desain dan diproses menggunakan software slicer atau Bamboo Studio. 2. Bamboo Studio untuk memotong model 3D tersebut menjadi lapisan yang kemudian dicetak oleh printer X1. Setiap lapisan yang telah diiris kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kode. 3. Mesin akan langsung mencetak ketika sudah dilakukan setting pada slicer. Perakitan 3D printing. Proses perakitan mesin cetak 3 dimensi Bamboo Lab X1 Carbon, tahap-tahapnya. Yang pertama itu pemasangan komponen utama, yaitu kepala cetak, pengumpan filamen, dan kolektor filamen diposisikan dengan benar. Yang kedua itu ada pemasangan filamen. Filamen dimuat dalam slot yang telah disediakan di bagian atas mesin yang mampu menampung beberapa jenis filamen sekaligus. Yang ketiga itu kalibrasi mesin untuk memastikan bahwa posisi nozzle, platform, cetak, dan parameter lainnya sudah sesuai. Yang keempat itu pemeriksaan koneksi dan power supply. Pastikan semua koneksi listrik telah terhubung dengan benar dan stabil. Pengujian mesin 3D printing. Mesin dilakukan pengujian setelah dirakit dapat digunakan desain template pada mesin yang sudah tersedia. Proses percetakan menggunakan mesin Bamboo Lab X1 Carbon, tahap-tahapnya yang pertama membuat desain menggunakan software desain seperti SolidWorks, kemudian file diekspor ke format STL, yang kemudian diimport ke dalam software slicer seperti Bamboo Studio. Yang kedua itu pengaturan parameter pencetakan dilakukan secara rinci, seperti mengatur kecepatan cetak, resolusi, ketebalan lapisan, serta penambahan struktur pendukung sesuai kebutuhan desain. Yang ketiga, print pada software Bamboo Studio dan mesin akan dijalankan print seperti perintah pada Bamboo Studio. Yang keempat, 3D model akan tercetak pada print plate. Perawatan Bamboo Lab X1 Carbon. Yang satu, perawatan otomatis Material System atau AMS melakukan pemeriksaan pada selang filamen. Jika tersangkut, harus dibersihkan dan memberi silika agar filamen lembab. Yang kedua itu perawatan pada print plate. Print plate harus dibersihkan setiap setelah percetakan untuk menghindari menempel residu percetakan pada saat mesin melakukan pada printing pada 3D model lainnya. Pembersihan dapat dilakukan dengan sabun biasa atau kain lap. Perlombaan Indonesia Inventor Day. Mengikuti perlombaan Indonesia Inventor Day dengan tema Just Drink It, yaitu sedotan filter membran dengan bahan styrofoam. Inovasi ini memudahkan orang untuk minum sumber air yang kotor, dan bahan yang digunakan juga merupakan bahan yang didaur ulang yang menjadikan sedotan ini ramah lingkungan serta murah untuk dibuat. Kegiatan yang dilakukan selama perlombaan sebagai berikut. Yang pertama, serta kepada peserta lainnya. Yang kedua adalah mendapatkan medali silver. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.